Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan berita tentang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menggelar kunjungannya ke Jakarta. Ia berbicara tentang ancaman terbesar Partai Komunis Tiongkok yang memerangi Muslim Uighur, Falun Gong, Buddha, dan umat Kristen. Mantan bos CIA itu juga mengatakan ia mengetahui Partai Komunis Tiongkok ingin meyakinkan kepada dunia dan Indonesia bahwa langkah-langkah penindakan tersebut sebagai anti-terorisme dan pengentasan kemiskinan. Bahkan Pompeo menyebutkan pejabat PKT berusaha meyakinkan Indonesia agar berpaling dari tindakan brutal tersebut. Mari simak info selengkapnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berbicara tentang ancaman terbesar Partai Komunis Tiongkok atas kebebasan beragama dalam lawatan resminya ke Indonesia. Hal demikian disampaikannya di depan perwakilan tokoh agama dalam acara yang digelar oleh Gerakan Pemuda Ansor dengan tema Nurturing the Shared Civilization Aspiration of Islam Rahmatan lil Alamin the Republic of Indonesia and the United States of America di Hotel Four Seasons Jakarta Kamis 29 Oktober 2020. GP Ansor adalah organisasi sayap dari Nahdlatul Ulama. Adapun Pompeo menyampaikan pidatonya yang berjudul Unalienable Right and Tradition of Tolerance atau hak tradisi toleransi yang tidak dapat dicabut. Mengawali pidatonya, Pompeo berbicara tentang deklarasi kemerdekaan AS yang mengamanatkan tentang hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Sedangkan hal yang paling mendasar tentang hak-hak tersebut adalah hak atas kebebasan hati nurani termasuk kebebasan beragama. Pada kesempatan itu, Pompeo juga menyerukan kepada seluruh pemuka agama untuk menjadi sebagai saksi moral, tak lain untuk membela hak-hak mereka yang dilanggar, selain itu untuk mendukung prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Akan tetapi ancaman paling terbesar adalah perang kebebasan beragama yang berasal dari Partai Komunis Tiongkok. Namun pada kenyataannya, ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama adalah perang Partai Komunis Tiongkok melawan orang-orang dari semua agama Muslim, Buddha, Kristen juga praktisi Falun Gong, kata Pompeo. But in fact, the gravest threat to the future of religious freedom is the Chinese Communist Party's war against the people of all faiths, Muslims, Buddhists, Christians, and Falun Gong practitioners alike. Pada kesempatan itu, Pompeo menuturkan bahwa Partai Komunis Tiongkok yang ateis sudah mencoba untuk meyakinkan dan pembenaran atas tindakan brutal terhadap Muslim Uighur di Xinjiang kepada dunia diperlukan sebagai bagian dari upaya praktek kontraterorisme atau pengentasan kemiskinan. Pernyataan dari pejabat Partai Komunis Tiongkok tersebut disampaikan tergantung audiens mana ketika pejabat Partai Komunis itu berbicara. The atheist Chinese Communist Party has tried to convince the world that its brutalization of Uyghur Muslims in Xinjiang is necessary as a part of its counterterrorism efforts or poverty alleviation, depending on which audience that they are speaking to. Tapi kita tahu tidak ada pembenaran kontraterorisme untuk memaksa Muslim Uighur makan daging babi selama Ramadan atau menghancurkan kuburan Muslim, ujar Pompeo. But we know that there is no counterterrorism justification for forcing Uyghur Muslims to eat pork during Ramadan or destroying a Muslim cemetery. Pompeo juga menegaskan tidak ada pembenaran demi pengentasan kemiskinan untuk sterilisasi secara paksa atau menjauhkan anak-anak dari orang tua mereka untuk dididik kembali di sekolah berasrama yang dikelola oleh negara. Selanjutnya, Pompeo menuturkan ia mengetahui bahwa Partai Komunis Tiongkok terus berusaha dengan keras untuk meyakinkan kepada orang-orang Indonesia yang bertujuan sebagai pembenaran terhadap kebrutalan tersebut. Saya tahu Partai Komunis Tiongkok telah mencoba meyakinkan orang Indonesia untuk berpaling dari siksaan yang diderita sesama Muslim, kata Pompeo. Saya tahu pejabat PKT yang sama ini telah membuat cerita fantastis tentang Uighur yang bahagia, ingin membuang identitas etnis, agama, dan budaya mereka untuk menjadi lebih modern dan menikmati manfaat dari pembangunan yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok, tambah Pompeo. I know that the Chinese Communist Party has tried to convince Indonesians to look away from the torments your fellow Muslims are suffering. I know that these same CCP officials have spun fantastic tales of happy Uyghurs eager to discard their ethnic, religious, and cultural identities to become more modern and enjoy the benefits of CCP-led development. Ia kemudian menyerukan agar melihat fakta sebenarnya tentang apa yang dilakukan oleh rezim komunis Tiongkok terhadap Muslim Uighur. Saat Anda mendengar argumen ini,
Saya hanya akan meminta Anda untuk melakukan ini. Selidiki hati Anda, lihat faktanya, dengarkan kisah para penyintas dan keluarga mereka. Pikirkan tentang apa yang Anda ketahui tentang bagaimana pemerintah otoriter memperlakukan mereka yang menolak aturannya, tegas Pompeo. Mantan kepala CIA itu melanjutkan tentang adanya lusinan mungkin ratusan laporan akademik dan penelitian kredibel yang sudah mendokumentasikan fakta-fakta yang terjadi di Xinjiang. Ia juga menyampaikan secara pribadi pengalamannya secara langsung mendengarkan cerita dari penyintas penindasan Partai Komunis Tiongkok yang ditemuinya di Kazakhstan. Air mata mereka memenuhi hati saya, pertama dengan kemarahan dan kemudian dengan tekad. Pertemuan itu menggarisbawahi saya betapa berharganya kebebasan yang diberikan Tuhan dan tanggung jawab kita masing-masing untuk mempertahankannya. Dan memang iman saya mengajari hal yang sama, mengajari bahwa manusia memiliki martabat dasar karena mereka dibuat menurut rupa Tuhan, dan sebagai orang beriman, kita memiliki kewajiban untuk menghormati kebenaran dengan melindungi yang lemah dan menenangkan yang menderita, tegas Pompeo. Kitab suci saya mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu mengajarkan kepada saya bahwa dari mereka yang diberi banyak yang diharapkan. Saya yakin Anda tahu bagaimana tradisi Islam dan tradisi Indonesia menuntut kita bersuara dan bekerja untuk keadilan, ujar Pompeo. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.